Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi guys, kali ini saya akan menjelaskan teori konsumen dari bukunya Menkyu. Kalau minggu lalu saya sudah menerangkan bahwa di dalam teori konsumen itu ada pendekatan kardinal dan ordinal. Di dalam bukunya Menkyu ini lebih pada ke aplikatifnya seperti apa gitu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada chapter ini? Yang pertama adalah mengenai seberapa banyak budget constraint itu merepresentasikan pilihan-pilihan konsumen terhadap barang yang akan dia beli. Seberapa banyak dia mampu untuk membeli barang. Yang kedua adalah bagaimana indifferent curve itu merepresentasikan tentang preferensi konsumen. Yang keempat, bagaimana atau apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihannya di antara dua barang tersebut. Apakah barang A yang lebih banyak, apakah barang B yang lebih banyak, seperti itu. Nah, di dalam Introduction Mikroekonomi pada chapter 1, seperti kalian sudah baca, kita memiliki 10 Principle of Economics, Thinking of Economics. Kita mempunyai 10 prinsip-prinsip bagaimana seorang ekonom itu berpikir. Salah satunya adalah bagaimana orang-orang itu dihadapkan dengan trade-off. Nah, ketika membeli lebih dari satu barang, artinya ada barang lain yang dikorbankan. Barang lain yang seharusnya misalkan barang A dan barang B. Dua-duanya memiliki pada awalnya memiliki kombinasi 10:10. 10 permintaan untuk barang A, 10 permintaan untuk barang B. Nah, karena adanya mungkin ketika ada penurunan harga atau diskon pada barang A, orang akan prefer beli barang A lebih banyak. Otomatis ada dengan keterbatasan budget lain, dengan adanya batasan budget lain yang kita punya, artinya ada barang lain yang harus dikorbankan jumlahnya, yaitu barang B. Barang A naik misalkan katakanlah 12 buah, barang B turun menjadi 8 buah. Contoh lain adalah working more hours mean more income and more consumption, but least leisure time. Jadi di sini contohnya trade-off antara ketika kita ingin bekerja lebih lama, artinya ada income tambahan sehingga orang akan mengkonsumsi lebih. Tapi ada hal-hal lain yang dia korbankan atau opportunity cost istilahnya ya. Biaya-biaya yang dia korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Di sini biaya yang opportunity cost yang dia korbankan yakni leisure time, waktu dia untuk bersantai, berkumpul untuk keluarga, untuk spending his time or her time in the holiday maybe or traveling ya. Kemudian yang keempat, reduction saving allow more consumption today but reduce future consumption, yaitu mengurangi konsumsi mengurangi saving, artinya di sini adanya konsumsi berlebih pada saat hari itu juga. Tetapi hal ini berdampak pada jangka panjang di mana adanya porsi jumlah konsumsi yang dia dapatkan di kemudian hari. Misalkan karena dia terlalu boros di saat ini, artinya tidak ada spesial pun tabungan yang dia pegang di bank. Nah, pada 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini dengan uang yang ada kemudian tidak ada tabungan, artinya dia hanya terbatas pada uang yang dia pegang saat itu juga. Tidak ada uang eksidensial atau uang tambahan lainnya. Oke, next. Nah, ini sudah kita pelajari juga tentang budget constraint. Di sini contohnya Harley divided his income between two goods, fish and mangoes. Nah, income Harley ini digunakan hanya untuk mengkonsumsi dua barang, yakni ikan dan mango. Nah, sekeranjang
kombinasinya di sini adalah 40 ikan dan 300 mangga. Budget constraint adalah limit on the consumption bundles that a consumer can afford, yaitu batas konsumsi yang dapat batas anggaran yang dapat konsumen gunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhannya. Nah, di sini pendapatan si Harley income adalah sebesar $1,200. Nah, sementara harga ikan di sini adalah $4 PF, price of fish. Itu $4 per ikan. Kemudian harga mango di sini dinotasikan dengan PM, price of mango adalah sebesar $1 per mango. Nah, pertanyaannya, jika Harley spend all his income on fish, how many fish does he buy? Nah, jika Harley menggunakan semua income-nya hanya untuk membeli ikan, berapa banyak ikan yang dapat dia dapatkan? Nah, kita langsung jawab aja di sini. Ketika dia dengan income 1.200, sementara harga ikan adalah $4 per ikan, maka jumlah ikan yang dia peroleh adalah sebesar 300 ekor. Dari mana? 1.200 dibagi dengan $4, dapatnya 300 ekor. Pertanyaan kedua yaitu, jika Harley spend all his income on mangoes, how many mangoes does he buy? Seberapa banyak mangga yang dapat dia beli ketika income-nya digunakan untuk membeli mango saja? 1.200 dibagi dengan $1. Harga mango per buahnya adalah sebesar $1. Maka dia dapatkan 1.200 buah mangoes. Pertanyaan ketiga, if Harley buys 100 fish, how many mangoes can he buy? Jika Harley membeli 100 ikan, seberapa banyak mangga yang dia dapatkan? Nah, ini adalah kombinasi, artinya dia mengkombinasikan dengan income 1.200, dia ingin mendapatkan 100 ikan, tapi juga ingin mendapatkan mangonya. Berapa banyak? Nah, 100 ikan dengan harga $4 per ekor, artinya total anggaran atau total biaya yang harus dia keluarkan untuk membeli 100 ekor ikan adalah sebesar $400. 100 dikali dengan $4. Sementara income yang dia peroleh adalah 1.200, berarti 1.200 minus 400, sisa $800. Nah, sisa $800 ini kita bagi dengan harga mangga per buahnya, di mana mangga per buah adalah sebesar $1. 800 dibagi $1, kita dapatkan 800 buah mangoes. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ketika dia gunakan untuk membeli mango saja, dia dapatkan di titik B sebesar 120 buah mango. Ketika dia gunakan untuk membeli ikan, maka dia dapatkan 300 ikan ekor. Ketika dia menggunakan kombinasi di antara ikan maupun mangoes, ketika dia menginginkan 100 ikan, maka dia dapat peroleh 800 mangoes. Ketika dia menginginkan 150 ekor ikan, maka dia dapatkan 600 mangoes, dan seterusnya di sepanjang garis budget constraint. Di sini ada dua titik, C dan D. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam menghitung slope of the budget constraint. Seperti kita ketahui, untuk menghitung slope dari budget constraint itu adalah dy per dx sama dengan minus px per py. Nah, minus px per py, di mana harga px di sini harga ikan itu adalah sebesar $4. Sementara harga mango itu adalah sebesar $1 per buah. Artinya slope budget constraint ini adalah sebesar 4 per 1. Di depannya jangan lupa dikasih tanda minus. Minus 4 per 1. Sehingga slope-nya kita dapatkan minus 4. Nah, atau dengan kata lain, kita bisa melihat di sini fungsi slope itu kita turunkan dari fungsi tangen. Di sini misalkan ada sudut alfa, berapa sudutnya, berapa slope-nya dari slope dari alfa tersebut, maka tan besam, depan per samping. Nah, di sini dari titik C ke bawah ini ada penurunan sebesar 200 mango, sementara dari depan per samping dari titik
sini ke sini ada tambahan 50 ikan. Atau bisa kita tulis juga the quantity ini minus 200 delta Y per delta X. Di sini karena turun dari titik sini ke bawah dari 800 ke 600 itu minus 200 per 50 sama juga untuk menghitung slope sebesar minus 4. Kita definisikan juga dapat dikatakan di sini Harley harus mengorbankan 4 buah manggosnya untuk mendapatkan 1 ekor ikan, 4:1. Slope of the budget constraint equal juga sama dengan the rate at which Harley can trade mango for fish. Ini sama juga MRS-nya, marginal rate of substitution. Yang kedua juga sama juga kita sebut sebagai opportunity cost of fish in term of mango. Biaya yang dikorbankan untuk memperoleh ikan yang dikorbankan di sini adalah manggosnya atau relative price of fish. Nah, ini ya fungsinya PX per PY. Ini harusnya ada minusnya ya, PX per PY. Ada 4 mango yang dikorbankan untuk memperoleh 1 ekor ikan. Nah, di sini ada contoh active learning kedua. Bagaimana selanjutnya ketika adanya penurunan pendapatan pada Harley. Nah, dari tadi income-nya sebesar 1.200, di sini income Harley turun menjadi $800. The price of mango. Sementara yang kedua adalah ketika suatu harga dari salah satu komoditinya meningkat. Di sini yang meningkat adalah mangoes. Tadinya sebesar $1 per mangoes, di sini naik menjadi $2. Apa yang akan terjadi dengan kurvanya? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika income-nya turun dari 1.200 menjadi 800, artinya ada penurunan. Maka kurva budget constraint-nya akan bergeser ke kiri bawah. Bagaimana kombinasinya? Seberapa banyak mangoes yang dia dapat beli dan seberapa banyak ikan yang dapat dia beli? Kalau dengan harga normal ya, tadi mango $1 dan fish itu $4 per buah. Ketika dia gunakan income sebesar $800 dengan harga mango sebesar $1, maka akan ia dapatkan sebanyak 800 unit, 800 buah mangoes. Sebaliknya, ketika $800 itu dia gunakan untuk membeli ikan, maka $800 itu dibagi dengan harga ikannya sebesar $4. Maka dia dapatkan 200 ekor ikan. Atau kombinasi yang lain yang memungkinkan di sepanjang titik ini. Nah, yang kedua, bagaimana ketika harga di salah satu barang itu meningkat ataupun menurun? Tadi pertanyaannya adalah ketika harga manggosnya naik dari $1 menjadi $2. Apa yang terjadi? Di sini harga ikannya tetap. Harga ikannya itu, ini 2 soal yang berbeda ya guys. Ini soal tersendiri, ini soal tersendiri. Nah, ini ketika harga manggosnya naik tapi budget constraint-nya dengan income 1.200. Nah, ketika budget constraint-nya 1.200, maka ia dapatkan 1.200 mango dan 300 fish, 300 ikan. Nah, ketika yang di sini terjadi adalah kenaikan harga mangoes dari $1 menjadi $2, sementara harga ikan itu tetap, yaitu $4, maka yang terjadi adalah budget constraint atau budget lainnya adalah berotasi. Dia berotasi atau berotet ke bawah, ke kiri bawah. Nah, sementara titiknya yang menyentuh X itu tetap di sini. Harley can buy 300 fish, dia tetap bisa membeli 300 ekor ikan, sementara jumlah yang dapat dia beli untuk mangga turun dari 1.200 turun menjadi 200 buah mango saja karena kenaikan harga. Notice slip is
slope is smaller. Relative price of fish is now only 2 mangoes. Nah, slope-nya juga akan berubah. Tadinya lebih curam, kalau kita lihat secara kasat mata juga lebih curam. Tadi slope-nya -4, sekarang karena lebih landai, slope-nya lebih kecil di sini. Rumusnya min PX per PY, di mana PX tadi adalah 4, PY-nya 2. -4 dibagi 2 sama dengan -2. Jadi slope-nya menjadi -2. Kalau tadi slope-nya -4. Terbukti ya. Nah, ini preference atau karakteristik dari indifferent curve, di mana kurva indifferent curve yang pertama ini adalah menunjukkan kombinasi di antara dua konsumsi barang yang sama-sama memberikan tingkat satisfaction atau utilitas yang sama. Jadi di sepanjang kurva indifferent ini memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama. Baik titik B maupun A itu tingkat satisfaction-nya itu sama. A and B and all other bundles on E make fairly equally happy. He is indifferent between them. Jadi di sepanjang titik ini dia memberikan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent curve ini mempunyai 4 karakteristik. 4 properties of indifferent curve yang sudah saya jelaskan juga di PPT sebelumnya. Yang pertama yaitu indifferent curve are downward sloping, yaitu memiliki slope turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, higher indifferent curve are preferred to lower ones. Bigger is better ya. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, bahwa di antara 3 kurva indifferent curve ini, semakin tinggi kurva indifferent curve-nya, maka konsumen akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Titik D ini memberikan tingkat kepuasan lebih rendah dibandingkan titik A. Titik A memberikan tingkat kepuasan juga lebih rendah dibandingkan titik C. Artinya di sini C itu memberikan tingkat kepuasan atau satisfaction yang paling tinggi di antara titik A maupun titik D. Yang ketiga adalah indifferent curve cannot cross. Indifferent curve ini tidak bisa berpotongan. Nah, kemarin sudah ada yang tanya, kok bisa Bu tidak memberikan kepuasan yang sama? Nah, di sini kalau kita lihat kurva yang biru ini kurva B dan C seolah-olah kan pada titik yang sama di kurva biru juga. Nah, kalau kita lihat di kurva yang berwarna orange ini, titik C dan A juga sama, bergerak di kurva yang sama. Padahal syarat dari kurva indifferent curve sebelumnya di sini kan semakin tinggi tingkat kurva indifferent curve-nya, maka memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ini syarat dari kurva indifferent. Nah, kalau di sini mana yang lebih tinggi? Antara kurva yang warna biru atau orange ini sama. Titik A ini posisinya bingung, dia memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kurva biru atau kurva orange-nya. Nah, ini tidak boleh. Karena kalau di sini ambigu, dia itu memberikan kepuasan yang sama atau enggak. Oleh karena itu, kurva indifferent itu tidak boleh berpotongan. Nah, kalau kita katakan di sini memberikan tingkat kepuasan yang sama, artinya di titik A itu kan tadi syaratnya di sepanjang kurva indifferent itu memberikan tingkat kepuasan yang sama. Syarat yang pertama ya, berarti di titik A maupun C memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, padahal di sini titik A juga perpotongan di sepanjang kurva B. Artinya tingkat kepuasan A juga sama dong dengan tingkat kepuasan di B. Nah, berarti bisa dikatakan A, B, C memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini bertolak belakang dengan asumsi dari persyaratan kurva indifferent. Jadi perlu diingat di sini kurva indifferent itu tidak mungkin berpotongan. Yang terakhir keempat yaitu indifferent curve are both inward atau cembung terhadap titik origin, di mana di sepanjang kurva indifferent curve ini memiliki tingkat slope yang berbeda-beda. Yang di atas mungkin lebih steeper atau lebih curam sehingga slope-nya lebih besar, ya, slope-nya lebih besar. PY per PX karena ini ada hanya diketahui kuantitinya, bisa ditulis juga delta QX per delta delta QY per delta QX 6 per 1. Slope-nya minus 6. Sementara di sini slope-nya minus 2.
Yang di bawah lebih landai, artinya memberikan slope lebih kecil dibandingkan yang di atas. Nah ini ya MRS atau slope-nya. MRS marginal rate of substitution adalah bisa dikatakan sebagai slope of indifferent curve-nya. Nah hitungnya nggak tadi 6/1, tergantung apa yang dia ketahui. Kalau di sini yang diketahui hanya kuantitinya, artinya kita hanya menghitung dari kuantitinya. MRS-nya berarti delta QY per delta QX. Jangan lupa dikasih tanda minus karena turun. Minus 6/1. Ini minus 2/1. Kalau diketahui harganya PY atau PX-nya, maka MRS-nya sama dengan min PX per PY. Tergantung ya, tergantung di soal diketahui apa. Nah, di sini ada satu contoh ekstrim untuk bentuk kurva indifferent curve, yaitu yang pertama adalah perfect substitution. Perfect substitute di sini kita lihat contohnya adalah antara nikel dan dimes. Sini contohnya misalkan roti dan nasi, misalkan itu barang substitusi. Nah, ini adalah contoh ekstrimnya. Kita lihat di sini bahwa indifferent curve adalah asumsinya tadi cembung terhadap titik origin bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara di sini adalah bentuknya straight line, lurus, tidak melengkung. Ini adalah contoh ekstrimnya salah satunya. Yang kedua, another extreme case adalah perfect complements. Perfect complement contohnya di sini adalah sepatu kiri maupun sepatu kanan. Nah, ketika kita membeli 5 sepatu kanan, maka jumlah yang akan kita beli sepatu kirinya berapa? Ya tentu 5, nggak mungkin kita beli 5 tapi beli lebih 7 buah sepatu kiri. Ketika kita membeli sepatu kirinya sebanyak 7 buah, maka sepatu kanannya juga beli 7 buah. Sehingga kurva indifferent curve-nya juga berbeda dari biasanya. Di sini kurva indifferent curve-nya seperti huruf A, siku-siku. Ya. Ini dua contoh kasus ekstrim, substitusi, perfect substitusi maupun perfect complements. Kurva indifferent-nya berbeda bentuknya dari biasa. Nah, bagaimana untuk barang yang memiliki bentuk close substitute maupun close complement, barang yang mendekati barang substitusi maupun mendekati complements? Indifferent curve for close substitute are not very bold. Barang-barang yang memiliki close substitute ini bentuknya tidak terlalu cembung. Nah, dia agak flat gini. Contohnya adalah Coca-Cola dan Pepsi. Nah, indifferent curve for close complement are very bold, sangat cekung ya. Sangat cekung ataupun sangat cembung terhadap titik origin. Kita lihatnya dari sini kalau cembung. Nah, contohnya di sini hotdog dan hotdog bunch. Nah, di sini dia sangat cembung terhadap titik origin. Optimization what the consumer choose. Nah, ini kurva kombinasinya dengan adanya kita pelajari budget constraint, kemudian indifferent curve, bagaimana titik optimum yang dapat kita peroleh untuk mendapatkan suatu kombinasi barang. Di sini titik optimumnya A is the optimum, the point on the budget constraint that touch the highest possible indifferent curve. Nah, syarat untuk optimum memberikan titik optimum di sini adalah yang pertama adanya perpotongan, pilihlah titik perpotongan antara indifferent curve dengan budget constraint. Nah, titiknya di mana saja? Di sini ternyata di titik A. Di kurva indifferent yang ini ternyata tidak berpotongan dengan budget constraint atau melebihi. Yang di titik C ini dia juga tidak berpotongan. Di D. Cuman di sini kenapa kita tidak pilih di titik D dibandingkan titik A? Kita memilih titik A. Ingat, syarat yang kedua adalah indifferent curve yang semakin tinggi maka memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pula. Maka kita pilih indifferent curve yang kedua dibandingkan indifferent curve yang pertama karena memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, ini ya fungsinya MRS PX per
PY. Kenapa tadi saya kasih minus? Ingat, karena ini slope-nya negatif, dia turun, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Rumusnya MRS adalah PY per PX, tapi untuk budget constraint dia selalu minus. Nah, ini jika terjadi adanya kenaikan income sehingga menyebabkan budget constraint itu juga bergeser ke kanan. Kemudian jika ada kasus ini barang normal, maka indifferent curve-nya juga akan bergeser ke kanan atas. Ini kasus untuk barang normal. Ketika adanya kenaikan income, maka budget constraint-nya juga akan bergeser ke kanan, dan indifferent curve-nya juga akan bergeser juga ke atas dari titik A ke titik B. Bagaimana dengan permintaan barang inferior? Nah, inferior sudah kita definisikan juga adalah jenis barang ketika income itu meningkat, maka permintaannya justru akan turun. Contohnya barang second, barang bekas, baju bekas, dan barang-barang yang dengan low grade. Bentuknya seperti apa? Nah, ini bedanya kalau untuk barang inferior ini, ketika adanya kenaikan pendapatan, maka kurva budget constraint-nya akan bergeser ke kanan. Cuman indifferent curve-nya sebaliknya. Kalau yang normal tadi itu pindah dari titik A ke titik B ke titik yang lebih tinggi, kalau yang ini justru sebaliknya. Indifferent curve-nya itu bergeser ke kanan tapi lebih ke bawah dibandingkan titik A, lebih rendah. Nah, ini kita juga akan, pada bab ini kita akan mempelajari efek of price change ketika adanya efek yang ditimbulkan ketika adanya perubahan harga. Ini contohnya tadi, ketika harga ikan itu $4 dan harga mango itu $1. Nah, ketika harga ikan itu turun dari $4 menjadi $2, sementara harga manggosnya tetap, apa yang akan terjadi? Manggosnya akan kita peroleh 1.200 baik pada saat price ikannya $4 maupun $2. Nah, ketika harga ikan itu turun dari $4 menjadi $2, maka kurva permintaannya akan berotek kemana? Ke kanan. Awalnya ketika dengan harga $4, maka pembeli dapat membeli sebanyak 300 ekor. Nah, sebaliknya ketika harga itu diturunkan, ingat hukum permintaan, ketika harga turun maka permintaannya juga akan meningkat. Kita naik menjadi 2 kali lipat. Konsumen dapat membeli sebanyak 600 ekor. Kurva budget constraint-nya akan berotasi ke kanan. Kurva indifferent curve-nya gimana? Kurva indifferent curve-nya juga akan bergeser ke kanan. Nah, dalam pergeseran budget constraint maupun indifferent curve, kita kenal di sini ada income dan substitution effect. Ada dua efek yang kita pelajari di sini adalah efek income dan efek substitusi. Efek income sendiri dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam konsumsi yang terjadi ketika perubahan harga menggerakkan konsumen ke kurva indifferent yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kalau dalam kasus ini, kurva indifferent curve-nya bergerak lebih berotasi ke kanan atau lebih berotasi ke kanan. Ketika ada kenaikan budget constraint, kenaikan income, itu juga akan menggeser kurva indifferent curve-nya ke kanan. Sebaliknya, ketika income-nya turun, maka akan bergeser ke kiri. Di sini contohnya adalah ketika harga dari ikan itu turun, sehingga mendorong purchasing power atau kemampuan daya beli tadi, sehingga dia akan membeli banyak mango dibandingkan ikan. Nah, ketika adanya penurunan harga ikan, maka di sini efeknya dia akan membeli banyak mango dibandingkan banyak
ikan. Nah, kemudian kalau substitution effect itu secara definisi yaitu perubahan dalam konsumsi yang terjadi ketika perubahan harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifferent ke titik dengan tingkat substitusi marginal baru. Ini ya, pergerakan dari titik sini ke sini. Penurunan harga ikan membuat mango itu lebih mahal secara relatif dibandingkan ikan, sehingga menyebabkan Holly untuk membeli mango lebih sedikit. Nah, ini efeknya berbeda ya. Kalau income effect itu memiliki hubungan negatif atau berkebalikan. Ketika harga di salah satu barang itu turun, justru akan meningkatkan pembelian barang lainnya. Sementara ketika substitution effect memiliki hubungan positif, ketika harga di salah satu barang itu turun, maka akan menurunkan juga permintaan barang lainnya. Kita perlu ingat di sini adalah efek dari income dan substitution effect. Nah, di sini terjadi adalah ketika harga ikan itu turun, maka kembali lagi pada hukum permintaan, maka permintaan juga akan meningkat. Kurva Bajor-Kenstrom ini akan berotasi ke kanan, ke garis merah ini. Nah, di sini memberikan dua efek, yaitu yang pertama efek substitusi dan yang kedua adalah efek income atau pendapatan. Di sini kalau efek substitusinya adalah pergerakan di sepanjang kurva indifferentnya. Kita buat mula-mula garis bantu titik-titik merah ini yang sejajar dengan Bajor-Kenstrom yang baru. Nah, kita buat perpotongannya sejajar, mana yang berpotongan langsung dengan kurva indifferent curve-nya ternyata di poin B. Perpindahan dari poin A ke poin B ini kita katakan sebagai substitution effect. Sehingga pembeli ini kalau efeknya untuk ikan seberapa dan mango seberapa. Ternyata dari perpindahan titik A ke titik B menyebabkan kenaikan permintaan jumlah ikan yang dibeli dari sini ke sini. Sementara pada mango sebaliknya, adanya penurunan dari titik ini ke titik sini. Nah, selain artinya di sini kita katakan buy more fish and fewer mangoes. Nah, sebaliknya kalau income effect, maka itu pergeseran keseimbangan baru di Bajor-Kenstrom yang baru. Nah, titik optimum mula-mula kan di titik A, kemudian kita buat titik bantu B ini dengan garis yang merah ini, garis bantu, sehingga kita mempermudah untuk memperoleh titik optimum yang baru di sini. Nah, titik optimumnya yaitu indifferent curve 2 yang berpotongan dengan Bajor-Kenstrom yang kedua juga, yaitu di titik C. Nah, pergerakan dari B ke C ini kita katakan sebagai income effect. Apa yang terjadi untuk permintaan barang X dan Y-nya? Untuk permintaan barang X dalam hal ini ikan itu akan meningkat dari titik sini ke sini. Sebaliknya untuk permintaan untuk permintaan mango juga sama. Permintaannya meningkat dari titik sini ke sini. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa substitution effect itu memiliki hubungan negatif, di mana di sini penurunan salah satu harga akan menyebabkan penurunan permintaan barang lainnya. Sementara kalau income effect dia memiliki hubungan positif, dua-duanya sama-sama meningkat. Baik ikan maupun mango ini mengalami kenaikan permintaan. Nah, di sini kurva indifferent curve maupun Bajor-Kenstrom yang baru ini kita dapat tarik poin A ke poin B ini sebagai kurva permintaannya. Di sini adalah kasus ikan penurunan harga ikan yang dimana harganya awalnya $4 dengan permintaan 150 ekor. Ketika harganya turun menjadi $2, maka permintaannya meningkat menjadi katakanlah di sini 350. Nah, kalau kita tarik dari titik A ke B ini adalah kita dapat turunkan sebagai kurva permintaannya. Ini ya, kurva permintaannya. Oh ya, perlu di-highlight di sini bahwa yang hijau ini adalah efek substitusi dan yang coklat itu adalah efek income. Di sini kita bisa lihat secara jelas bahwa
delta I pada substitution effect itu lebih besar dibandingkan delta I pada income effect-nya. Panjang garis yang hijau ini lebih besar dibandingkan panjang garis yang coklat, baik X maupun Y-nya. Kalau yang sini juga lebih panjang. Untuk barang normal, barang inferior dan barang mewah itu efek substitusi itu lebih besar dibandingkan efek income-nya. Sebaliknya di sini ada salah satu contoh barang yang melawan hukum permintaan. Contohnya adalah barang given. Barang given ini dapat kita definisikan ketika harga itu turun, maka permintaannya akan turun, dan ketika harganya naik, maka permintaannya juga akan naik. Ini memiliki slope positif, memiliki hubungan positif. Padahal pada umumnya barang normal, barang mewah maupun barang inferior itu memiliki tetap slope-nya negatif. Contohnya di sini adalah potatoes. Potatoes are inferior. Jadi gini. Jadi barang given itu salah satu bagian dari barang inferior, tapi yang paling rendah atau dengan kualitas paling jelek di antara barang inferior. Udah paling jelek sekali. Nah, di sini pada umumnya ketika dia masuk barang inferior, masih inferior maupun normal itu efeknya substitusinya lebih besar dibandingkan income effect. Ketika substitution effect berlaku, maka dia akan membeli lebih sedikit potatoes karena harganya naik, sementara efeknya terhadap income dia akan tetap membeli lebih banyak potatoes. Nah, apa yang terjadi jika barang itu given? Barang potatoes itu given, ini untuk inferior ya. Kalau ini untuk barang given, ternyata jika barang potatoes itu masuk dalam jenis inferior given, maka income effect-nya itu ternyata efeknya lebih besar dibandingkan substitution effect-nya. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika harga di sini ada budget constraint dan indifferent curve mula-mula di kurva yang berwarna biru. Nah, titik optimumnya di titik T mula-mula di sini. Ketika harga potatoes itu meningkat, efek yang dapat kita lihat di sini ternyata dari sisi income-nya dia dari sisi budget constraint-nya kurvanya akan berotasi ke kiri bawah dan quantity of potatoes-nya turun dari B ke C, dan indifferent curve yang baru ini justru meningkat. Titik optimum yang baru itu lebih tinggi untuk potatoes-nya ya, untuk Y-nya. Sementara untuk X-nya, mix dalam hal ini lebih sedikit, dari C ke E, mix daging yang dibeli itu lebih sedikit turun. Sementara efeknya terhadap potatoes justru akan meningkat, permintaan potatoes-nya akan meningkat. Di sini kurvanya yang substitution effect-nya di mana delta X, delta T pada substitution effect lebih besar dibandingkan income effect. Sebaliknya kalau untuk barang given, income effect-nya yang justru lebih besar dibandingkan substitution effect. Akhiri untuk chapter kali ini. Lebih lanjutnya kalian bisa baca lagi terkait teori konsumsi. Selamat siang semua.